Permintaannya banyak ya, cuman tenaga kurang ya. Kita juga bagi-bagi tugas yang terus bagi tugas semampu kita di lapangan. Apakah umpamanya di lapangan ini membutuhkan pembinaan yang lebih lama atau enggak, kita pergi lagi ke daerah lain. Itu yang mengatur jadwal itu yang agak kerepotan itu karena banyak permintaan. Lokasi-lokasi khusus untuk pemotongan unggas itu. Dan pemeliharaannya tidak boleh ada di sini. Adanya dari luar DKI Jakarta. Oke, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam pemuda. Ya, alhamdulillah. Selamat siang, Pak. Hari ini kita berjumpa kembali di studio podcast Qatar Pro. Di tengah-tengah kita hari ini telah hadir ya Pak Samsudin. Ya, beliau adalah Kasatpel ya Kecamatan Kalideres, Kasatpel KPKP. Betul Pak ya? Betul. Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak atas kehadirannya di studio kita. Iya. Memang sudah lama kita menunggu dan menanti daripada kehadiran Pak Samsudin selaku Kasatpel KPKP Kecamatan Kalideres ya. Iya. Oke, silakan saja Pak. Kita pengen tahu mengenai daripada profil ya Pak Samsudin sendiri. Silakan. Ya, baiklah, pemirsa semua, saya diundang oleh Qatar Pro ya. Pada siang hari ini saya berada di studio. Ada beberapa hal ya yang tadi disebutkan bahwa KPKP itu singkatan ya. Jadi kalau tadi disebutkan Kasatpel KPKP itu adalah satuan pelaksana. KPKP adalah ketahanan pangan, kelautan dan pertanian singkatan di Kecamatan Kalideres ini. Jadi saya di situ sebagai Kasatpelnya yang menangani, tentunya ada kaitannya dengan nama itu sendiri. Loh gitu Pak ya. Jadi ketahanan pangan tentunya yang mengurusi pangan, tahanan pangan, ketersediaan pangan untuk masyarakat. Yang kedua yaitu kelautan dan perikanan, tentunya membina perikanan yang ada di wilayah Kalideres ini. Dan yang satunya yaitu pertanian, bidangnya luas. Jadi ada pertanian, sayurannya, terus juga ada palawija kalau ada yang berupa tanaman produktif, dan peternakan. Kaitannya dengan ternakan, termasuk juga kesehatan hewan gitu loh. Oke, itu adalah sekilas daripada profil yang telah disampaikan oleh Bapak selaku Kasatpel. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan untuk menjadi sebuah informasi bagi masyarakat. Ya. Sebenarnya apa sih tugas khusus ya dari Kasatpel KPKP itu sendiri di Kecamatan Kalideres? Ya. Jadi kami sebetulnya seperti halnya kepala dinas yang ada di kecamatan. Tugasnya itu tugas kepala dinas yang biasa kalau tingkat provinsi, ada tingkat wali kota ya. Nah Sudin, ini Sudin, dan di sini tingkat kecamatan. Tugas khususnya itu membina semua kalangan masyarakat ya berkaitan dengan adanya upaya pemeliharaan, adanya upaya peningkatan produksi, terus juga ada untuk yang masalah perekonomian yang berkaitan dengan tiga hal tadi Pak. Misalnya ada tanaman pangannya, ada perikanan, kelautan perikanannya, dan bidang pertaniannya. Jadi tugas khususnya adalah melakukan pembinaan. Betul, kepada para penggiat ya, ketahanan pangan, baik para petaninya, ya kan, peternaknya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tugas fungsi Kasatpel itu sendiri. Betul. Kalau boleh kita tahu ya kan, karena wilayah Kecamatan Kalideres ini sangat luas sekali, ya kan, tidak salah terdiri daripada 5 kelurahan, dan ini sangat luas sekali dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, untuk KPKP di tingkat Kecamatan Kalideres sendiri ini ditugaskan berapa orang Pak? Apakah cuma Bapak sendiri itu? Ya, jadi kebetulan ini karena SDM di KPKP ini sedikit ya, banyak yang sudah pensiun, hanya 2 orang Pak. Luar biasa Pak. 2 orang saja.
Satu Pak Jusumino sebagai penyuluh dan satunya saya sebagai Kasatpel. Jadi Kasatpel itu kepala satuan pelaksana, tapi tidak punya anggota. Tidak punya anggota. Ya jadi ini luar biasa sekali. Dua orang gitu kan, yang satu sebagai penyuluh ya, yang satu lagi Bapak sebagai posisi sebagai kepala satuan pelaksana, cuma 2 orang. Ini menangani begitu luasnya wilayah Kecamatan Kalideres. Betul, ya. betul. Pasti kan ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, Pak. Kira-kira kendala apa saja sih yang biasanya timbul dan Bapak temui? Ya. Kendalanya yang paling kita rasakan sekarang yaitu masalah keinginan dari masyarakat yang belum terpenuhi semua nih. Oh gitu. Oh. Jadi banyak permintaan. Permintaannya banyak ya. Cuman tenaga kurang ya. Kita juga bagi-bagi tugas yang terus bagi tugas semampu kita di lapangan. Apakah umpamanya di lapangan ini membutuhkan pembinaan yang lebih lama atau enggak, kita pergi lagi ke daerah lain. Itu yang mengatur jadwal itu yang agak kerepotan itu karena banyak permintaan dari masyarakat ini. Kalau saya lihat di informasi di media massa, ini sepertinya tugas Bapak ini sangat dilema. Kenapa saya katakan sangat dilema? Apalagi berkaitan mengenai masalah tentang unggas ini, Pak. Di satu sisi Bapak melakukan pembinaan ya, bagaimana memelihara unggas agar ekonomi meningkat. Tapi di satu sisi juga ya kan, ada larangan-larangan berkaitan pemeliharaan unggas di tengah pemukiman. Ini solusinya bagaimana, Pak? Ya. Jadi mengenai unggas ini gini, Pak. Unggas ini adalah penyebar dari flu burung. Flu burung itu. Dan ini sangat disebutnya penyakit zoonosis ya. Dari hewan ke manusia. Gitu. Itu sangat berbahaya nih kalau untuk di daerah Jakarta karena penduduknya sangat padat. Dan kalau ada flu burung masuk di sana akan segera cepat ya berkembang atau menyebar secara luas kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan khusus ya lokasi-lokasi khusus untuk pemotongan unggas. Dan pemeliharaannya tidak boleh ada di sini. Adanya dari luar DKI Jakarta. Oh gitu, Pak ya. Jadi kita di drop dari luar Jakarta masuk langsung ke pemotongan RPH ya yang ada kalau di sini di Rawalele masuk sana barulah menyebar setelah bersih berupa dagingnya. Oh gitu ya. Jadi di masyarakat memang sudah tidak diperbolehkan lagi tidak boleh untuk memelihara unggas. Contohnya misalnya ayam, bebek dan lain sebagainya. Merpati juga ya. Kalaupun bisa mungkin ada lahan yang luas gitu, Pak ya. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya ya kan 50 meter dari rumah penduduk kalau nggak salah. 25 cukup. 25 cukup, Pak ya. Ya, cukup. Gitu. 25 dari ini terus tidak ada ruang lokasi yang kosong dan lebih dia harus minta izin. Oh ya, intinya adalah adanya koordinasi antara masyarakat yang punya lahan dan ingin beternak itu kepada pihak KPKP itu sendiri ya. Sehingga nanti ada pembinaan. Betul. Nanti dari Bapak selaku Kasatpel dan juga mungkin nanti dari penyuluh ini akan selalu melakukan peninjauan ya bagaimana kondisi kebersihannya, kondisi cara merawatnya sehingga terhindar daripada flu burung. Oke, terima kasih Pak informasinya mengenai masalah tentang flu burung. Lalu kalau saya juga lihat di SKPD lain nih Pak ya. Ini hampir rata-rata ini mereka ada binaan, Pak. Ya, ada binaan dan kalau tidak salah ini masuk di dalam program PKT ya kan. Program Jackpreneur kalau sekarang sebenarnya Jackpreneur ya. Program kewirausahaan terpadu. Ya gitu, betul Pak ya. Nah, kalau di Bapak sendiri KPKP ada nggak binaan seperti itu, Pak? Ada. Oh, ada. Jadi di KPKP itu ada, kita punya target. Punya target. Untuk tahun ini itu ada 154 binaan yang harus kita capai ya untuk 1 tahun untuk dijadikan Jackpreneur di bidang KPKP. Ada hubungannya dengan KPKP. Jadi setiap tahun itu ada peningkatan mengenai masalah anggota Jackpreneur atau pembinaan dari KPKP itu sendiri. Nah, kalau kita nih selaku masyarakat pengen tahu apa sih keuntungannya di saat dibina oleh KPKP ya melalui program Jackpreneur-nya tersebut? Jadi keuntungannya banyak sekali nih program ini. Yang pertama, masyarakat bisa mendapatkan ya. Pertama daftarkan dulu. Setelah daftar otomatis registrasinya sudah kami pegang.
Dan kemudian ada pembinaan, pendampingan. Oh, ada pendampingnya. Ada pendampingnya. Kami punya 2 petugas untuk daerah Kecamatan Kalideres itu yang khusus mendampingi program Jackpreneur ini. Setelah itu barulah dia ada pendampingan, ada juga nanti dapat izin UMK. Dibantu lah ya. Dibantu pula pembuatan segala macam. Jadi dipermudah masyarakat ini kalau dia masuk dalam program Jackpreneur. Terus juga pembukuan dan bidang keuangan, dan yang paling inilah ada permodalan yang terakhir. Ya. Dan ada sudah beberapa orang yang sudah mendapatkan modal dari Jackpreneur. Jackpreneur itu ya. Ya. Jadi setelah masuk Jackpreneur melalui pembinaan KPKP ya. Ini mereka nanti akan dibina baik secara administrasi juga bagaimana cara memasarkan produk. Berarti dari Sudin KPKP itu sendiri berarti ada program-program biasa dalam 1 tahun tersebut, Pak, dalam rangka untuk membuat pemberdayaan di masyarakat sebagai binaan KPKP itu mempunyai peningkatan. Kira-kira ada nggak itu, Pak? Ada, Pak. Oh gitu. Jadi untuk program Jackpreneur ini beberapa pelatihan, pelatihan karena sekarang masa pandemi, maka pelatihannya itu melalui virtual, yang sudah dilaksanakan beberapa kali untuk tahun ini. Biasanya kita melaksanakan pelatihan yang kumpul gitu, yang dikumpulkan dalam suatu lokasi dan ada narasumbernya yang memang berpengalaman gitu. Oh gitu, Pak ya. Oh jadi ada pelatihan-pelatihan juga lah. Ada. Terus yang kedua, yang berikutnya yaitu pendampingan yang diarahkan kepada permasalahan bagaimana cara bisnis yang benar. Oh gitu. Terus juga ada lokasi barangkali ya, tentang mungkin ada kabar, kita juga menyediakan sedikit lokasi di sentra Semanan gitu ya, sentra Flona Semanan itu juga untuk mereka juga. Oh gitu, Pak ya. Ya. Berarti seperti yang Bapak sebutkan, sentra Flora Semanan ini adalah 4 destinasi wisata di Jakarta Barat. Kalau tidak salah, Pak, mungkin nanti bisa diklarifikasi. Yang pertama adalah Sentra Flora Semanan. Yang kedua Hutan Rawa Buaya. Yang ketiga Hutan Kembangan Utara. Dan yang terakhir yang 4 adalah Hutan Kota Srengseng. Betul, Pak ya? Iya, Selipi. Di Selipi. Selipi juga. Oh, Selipi juga ada. Oh.